Baik, untuk anak-anak sekarang sudah pukul 10:08 ya. Mari kita mulai saja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kita mencoba belajar dengan video conference ya. Nanti anak-anak bisa bertanya setelah materi kita sampaikan. Kemudian nanti anak-anak bisa ya. Maaf ya, ada gangguan ini. Baik, kita ulangi. Kita nanti akan mengulang pembelajaran simbiosis. Nanti anak-anak setelah materi kita sampaikan, nanti kita ada diskusi di sini. Bisa juga nanti anak-anak bertanya. Ya. Nanti saya urutkan satu persatu kalau anak-anak mau bertanya. Karena kalau nanti bertanya berbarengan, nanti suaranya malah jadi tidak karuan ya. Baik, ini masih 6 peserta, baru 6 peserta. Levi, Iqbal, Sita belum masuk ya. Kita gabung di sini, Pak. Gimana? Kita gabung di sini. Sita? Oh, Sita gabung di tempatnya Tias? Iya? Oh ya. Oke. Iqbal, Levi, dan yang lain? Adnan? Adnan bisa gabung tempatnya Anang. Ya. Adnan bisa gabung tempatnya Anan. Ini baik. Yang sama Adi siapa ya? Yang sama Adi siapa ya? Oh, Levi. Oh, Levi sama Adi. Iya. Halo? Levi sama Adi. Halo, Levi sama Adi nih. Iya. Di? Halo, Adi. Levi sama Adi nih. Halo, Di. Halo. Adnan sama Anang aja enggak apa-apa. Nanti kalau belum bisa buka, bergabung aja sama Anang. Adnan enggak sama. Gimana? Nah? Adnan tenggane Simbae. Simbae bawah. Anu itu loh, kotoran anet itu loh, berbah. Oh, berbah. Oh ya, biar nanti bisa dari Anang sendiri. Ya, biar nanti dari sana. Sama mamanya. Oh, sama Nani Asiroki mah. Ya. Baik. Karena sudah pukul 10:12, kita mulai saja sambil nanti menunggu teman-teman untuk bergabung ya. Untuk itu mic-nya saya matikan semua dulu ya. Mic-nya saya matikan semua dulu. Mic-nya saya matikan semua dulu ya. Baik, kita akan mulai
pembelajarannya. Kita akan melihat ya, apa yang akan kita tuju dalam pembelajaran simbiosis pada pagi hari ini. Ya. Baik, anak-anak nanti bisa membaca. Nah, baik. Untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran menggunakan multimedia dengan standar kompetensi memahami hubungan sama makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu. Kompetensi dasar bisa dibaca mengidentifikasi beberapa jenis hubungan khas simbiosis dan hubungan makan dan dimakan. Dan seterusnya bisa dibaca oleh anak-anak. Ya, antar makhluk hidup atau rantai makan. Tetapi pada pagi hari ini kita akan lebih ya memfokuskan yaitu dalam simbiosis. Indikatornya 1, menyebutkan jenis-jenis hubungan khas antar makhluk hidup atau simbiosis. Yang kedua, menjelaskan keuntungan dan kerugian dari hubungan khas antar makhluk hidup atau simbiosis juga. Ketiga, menuliskan contoh hubungan khas antar makhluk hidup. Jadi ada 3 indikator nanti yang kamu harus pahami, ya harus bisa. Kemudian tujuan pembelajaran. 1, nanti bisa kita tanya jawab atau menyebutkan jenis-jenis hubungan khas antar makhluk hidup atau macam-macam simbiosis. Ya, nanti beserta contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, nanti kita diskusi ya, tentang keuntungan dan kerugian dari simbiosis. Yang ketiga, ya, menuliskan contoh hubungan khas antar makhluk hidup. Jadi seperti itu sedikit tentang tujuan yang akan kita capai. Kemudian karakter yang dikembangkan ada 3, tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. Materinya bisa dibaca ya. Ringkasannya, simbiosis adalah hubungan yang sangat erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenisnya. Hubungan khas terdapat dalam 3 bentuk, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Baik, bisa dilihat itu. Di sini Pak Joko mengambil 1 contoh gambar saja. Nah, itu nanti ada banyak sekali gambar. Ya. Yang saya muat di sini yaitu contoh yang mutualisme lebah dengan bunga. Kemudian simbiosis parasitisme atau parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Di situ ada gambarnya tentang bunga euphorbia ini dengan tali putri. Biasanya untuk ini tali putri itu karena tidak bisa, atau tumbuhan yang tidak bisa berfotosintesis sendiri. Kemudian yang ketiga, simbiosis komensalisme. Tuh ada ikan pari ya, dengan
Yaitu kamu lihat tuh, hubungan antara dua makhluk hidup berbeda. Dalam hubungan ini makhluk yang satu diuntungkan, sedangkan yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Banyak sekali bisa dibaca itu. Baik, sementara itu ya ringkasan materi, kemudian tujuan setelah kamu mempelajari materi ini, kemudian nanti kita bisa tanya jawab, bisa diskusi ya. Baik, sekarang mari kita lihat video yang akan kita unggah di sini ya. Jadi mohon nanti kalau belum bisa lihat. Halo, salam lestari. Di video ini kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani, sim yang berarti dengan dan biosis yang berarti kehidupan. Jadi simbiosis diartikan sebagai hidup bersama. Simbiosis merupakan istilah untuk menunjukkan adanya interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis terdiri dari simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah suatu interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk lainnya yang saling menguntungkan bagi dua belah pihak. Simbiosis antara semut dan penyu. Kalau semut mendiami suatu pohon dan melindungi pohon dari hama, sementara semut mendapatkan makanan dari pohon dan mendapatkan tempat tinggal untuk menyimpan telur-telurnya. Ferdi bisa lihat videonya, Fer? Fer? Udah. Simbiosis antara kupu-kupu dan penyu. Kupu-kupu mendapatkan madu dari ikan sebagai sumber makanannya, sedangkan penyu mendapatkan bantuan dari kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan. Simbiosis antara alga dan fungi. Fungi dapat menyerap air dari alga yang dibutuhkan bagi kehidupan. Sementara alga mengandung klorofil yang dapat menunjang proses simbiosis. Bentuk simbiosis antara alga dan fungi biasa disebut dengan liken. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan suatu interaksi antar organisme di mana salah satu pihak diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Simbiosis antara paku sarang burung dan inangnya. Tanaman paku mendapatkan keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. Sama halnya dengan tumbuhan paku, simbiosis antara tumbuhan sulur dan inangnya, simbiosis antara tumbuhan anggrek dan inangnya, dan simbiosis antara tumbuhan pakis dan inangnya merupakan simbiosis komensalisme, di mana tumbuhan mendapatkan keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. Simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan suatu interaksi antar dua organisme di mana makhluk hidup satu mendapatkan kerugian, sedangkan yang lain tidak mendapatkan keuntungan. Simbiosis antara kumbang dan rumput sama halnya dengan simbiosis antara ulat dan tumbuhan semai. Ulat juga akan memakan daun, sementara tumbuhan semai akan habis daunnya dimakan oleh ulat. Simbiosis antara jamur dan pohon. Jamur
jamur mendapatkan tempat tinggal dan sumber makanan pada pohon. Namun, pohon akan dirugikan karena sumber makanannya diambil oleh jamur. Baik, itu ya, sedikit materi lewat video. Ini saya gilirkan aja. Kira-kira ya, ada pertanyaan enggak ini dari apa yang disampaikan tadi? Ini saya hidupkan semua mic-nya, tapi nanti bergantian ya. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Nanti nggak bisa menyemak. Di sini mati nggak bisa menyemak. Oh, Adi nggak bisa. Adi, sinyalnya yang kurang baik. Ya, memang ini kalau video conference seperti ini masalah utama yaitu ya sinyal. Ya, kalau sinyalnya ada yang kurang bagus biasanya terputus. Ya. Baik, kita maklumi juga. Nih. Gimana? Ada pertanyaan dari anak-anak? Silahkan. Tias, Sita, bisa kita tanya jawab di sini. Anang? Halo? Silahkan yang mau tanya. Kita sekali nanti kalau bertanya diskusi, ya bisa diskusi di sini tentang simbiosis itu apa, kemudian contoh-contohnya, ya. Kemudian siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Halo, silahkan. Anang lu rupanya bau. Ayo apa? Ya Allah. Halo. Silahkan kalau ada tanya jawab gimana? Atau kita diskusi atau kita saya kasih pertanyaan dulu. Ayo, saya kasih pertanyaan dulu yang bisa jawab nanti ada bonus nilai loh ya. Ini saya tulis di sini. Baik. Halo. Larang si jam kok. Nah, ini pertanyaannya ini. Menurut anak-anak, simbiosis atau jenis simbiosis yang belum tercover dalam video itu simbiosis apa? Yuk, siapa? Halo? Yang belum tercover di dalam video simbiosis apa? Itu kan baru 3. Simbiosis mutualisme, parasitisme, siapa? Siapa? Mutualisme sudah. Simbiosis yang belum termuat. Halo, dengarkan dulu. Simbiosis yang belum termuat di dalam video itu kira-kira simbiosis apa? Hah? Komensalisme. Udah.
Yang belum termuat. Amensalisme kok, Pak. Siapa? Apa ini? Siapa yang jawab nih? Niko. Yang jawab ini amensalisme Niko. Iya. Niko. Halo? Gimana? Ngomong apa tadi amensalisme? Gimana? Enggak Tias? ngomong. Enggak ngomong. Baru. Tias gimana? Di muridku. Agak dekat Dia mic, gerloro. jangan kedengaran. Nah, iya no. Ya. Tadi Niko jawab apa, Nik? Simbiosis? Amen. Amensalisme. Ya. Itu artinya apa, Nik? Artinya apa, Nik? Simbiosis amensalisme itu apa, Nik? Belum. Baik, yang lain. Coba, amensalisme itu apa? Yang lain. Fer? Iya. Fer? Simbiosis amensalisme apa, Fer? Belum. Fer? Belum? Baik, Ica? Simbiosis amensalisme. Hubungan antar Itu makhluk apa? hidup. Masa sudah lupa? Anang? Halo? Apa, Nang? Amensalisme, Nang? Simbiosis amensalisme. Tias, Sita? Halo? Kemudian simbiosis amensalisme apa artinya? Lupa. Loh, baru BDR berapa hari kok sudah lupa ya? Yang lucu kan? Ya. Apa, Nang? Anu Pak, hubungan dua makhluk hidup yang satu rugi, yang lain tidak untung dan tidak rugi. Amensalisme loh. Yang satu rugi. Ya, Amensalisme loh, Nang. yang satu rugi, yang lain tidak untung dan tidak rugi. Itu yang amensalisme. Iya Pak. Kalau parasitisme, Yang satu untung, yang lain rugi. kalau komensalisme, halo? Apa kok? Komensalisme kok? Apa? Aku masih belajar. Belum. Sekarang Sita mana ini? Sita sama Tias kok sembunyi ini. Komensalisme itu apa? Simbiosis komensalisme itu. Ini belum contohnya loh. Apa? Di Komensalisme Tias, Sita gimana? dan Tuh. oh ya Siapa yang bisa coba sebutkan yang komensalisme? Yang satu untung, yang lain tidak rugi. Tidak Mbak aja sama diuntungkan dan tidak Simbok dirugikan. Contohnya apa kok? Halo, kok?
Contohnya apa tuh? Hah? Ini Bu Parmini siapa ini ya? Halo, Bu Parmini siapa ini ya? Putri, Pak. Siapa? Putri. Oh ya. Apa Put? Contoh komensalisme tadi. Halo. Halo Bud. Bisa didengar enggak? Contoh komensalisme kan banyak sekali. Ini Anang ini yang bisa apa Nang? Komensalisme itu satu untung, yang lain tidak untung dan tidak rugi. Nah, berarti jawaban kamu amensalisme tadi gimana? Yang hubungan dua makhluk hidup, yang satu rugi, yang lain tidak untung dan tidak rugi. Itu yang amensalisme ya? Contohnya? D. Contohnya? Padi dengan gulma. Padi dengan gulma. Ya. Yang lain? Ini Adi sudah bisa ini. Halo? Ya. Levi juga di situ tadi. Ya. Atau gini, saya ulangi sekali videonya. Kamu perhatikan. Kemudian nanti kita saling bertanya dan saling menjawab itu. Gitu? Kita ulangi videonya. Ya. Saya minta persetujuan diulangi videonya atau sudah paham? Halo? Hah? Diulangi. Tadi ada yang belum mengikuti. Diri ngapa cenang? Diulangi enggak videonya? Kita ulangi ya. Baik, kamu dengarkan. Ini mic-nya saya matikan semua dulu. Saya matikan dulu. Halo, salam lestari. Di video ini kita akan membahas tentang simbiosis. Simbiosis berasal dari bahasa Yunani, sim yang berarti dengan dan biosis yang berarti kehidupan. Jadi simbiosis diartikan sebagai hidup bersama. Simbiosis merupakan istilah untuk menunjukkan adanya interaksi antara dua organisme yang hidup berdampingan. Simbiosis terdiri dari simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah suatu interaksi antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lainnya yang saling menguntungkan bagi dua belah pihak. Simbiosis antara semut dan bunga. Koloni semut mendiami suatu pohon dan melindungi pohon dari hama yang mengganggu. Sementara semut mendapatkan makanan dari pohon dan mendapatkan tempat tinggal untuk menyimpan telur-telurnya. Simbiosis antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan madu pada bunga sebagai sumber makanannya, sedangkan bunga mendapatkan bantuan dari kupu-kupu untuk melakukan penyerbukan. Simbiosis antara alga dan fungi. Fungi dapat menyerap air dan mineral yang dibutuhkan bagi kehidupan, sementara alga mengandung klorofil yang dapat menunjang proses simbiosis.
Bentuk simbiosis antara alga dan fungi biasa disebut dengan liken. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan suatu interaksi antar organisme di mana salah satu pihak diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan. Simbiosis antara paku sarang burung dan inangnya. Tanaman paku mendapatkan keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. Sama halnya dengan tumbuhan paku, simbiosis antara tumbuhan sulur dan inangnya, simbiosis antara tumbuhan anggrek dan inangnya, dan simbiosis antara tumbuhan pakis dan inangnya merupakan simbiosis komensalisme di mana tumbuhan mendapatkan keuntungan berupa rumah tinggal, sedangkan inangnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dan tidak dirugikan. Simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan suatu interaksi antar dua organisme di mana makhluk hidup satu mendapatkan kerugian, sedangkan yang lain tidak mendapatkan keuntungan. Simbiosis antara kumbang dan rumput sama halnya dengan simbiosis antara ulat dan tumbuhan semai. Ulat juga akan memakan daun, sementara tumbuhan semai akan habis daunnya dimakan oleh ulat. Simbiosis antara jamur dan pohon. Jamur mendapatkan tempat tinggal dan sumber makanan pada pohon. Namun, pohon akan dirugikan karena sumber makanannya diambil oleh jamur. Baik, ini saya hidupkan semua dulu mic-nya biar bisa jawab nanti. Gimana? Ada pertanyaan dari video yang telah kita putarkan? Baik, kalau tidak ada, silahkan dijawab soal-soal yang akan saya sampaikan. Ini pertanyaannya mudah sekali, tidak usah khawatir. Silahkan dijawab. Ya. Karena keuntungan upah tidak rugi termasuk bisa dibaca. Sudah selesai belum? Belum. Ya, saya naikkan. Udah? Belum, Pak. Belum. rambut harus Oh, nomor 2 belum.
Gimana sih sama Tiaski? Tapi bisa dibaca toh? Bisa dibaca enggak? Udah? Belum. Ini cuma suruh milih loh ini. Nah, kalau udah? Udah? Ya. Dah. Bentar 2 menit. Kutu tumbuhan harus dibasmi karena kutu titik-titik A merugikan ya karena kutu titik-titik A merugikan terus B menguntungkan udah? Kalau sudah, kita teruskan. Ada hewan dan simbiosis komensalisme adalah tanaman berbentuk bergerak lanjut dengan kodenya. Selesai? Udah selesai? Adi, udah selesai, Di? Udah. Kita teruskan ya. Kedua, Nomor 8 belum. Katanya sudah. Belum. simbiosis antar nyamuk dan manusia Simbiosis antara nyamuk dan manusia disebut simbiosis titik-titik. A. Mutualisme.
C. Parasitisme. Sudah. B. Komensalisme. yang termasuk tanda D. Saling menguntungkan. komentar. Hubungan antara gangguan dari guru dengan Baik, udah semua? Udah selesai? Halo? Udah selesai semua? Untuk jawabannya nanti bisa dikirim lewat WA seperti biasanya. Sekali lagi, untuk jawabannya nanti bisa dikirimkan lewat WA seperti biasanya. Baik, saya kira cukup ya untuk pelajaran kita pada pagi hari menjelang siang ini ya. Untuk lain waktu nanti kalau kita akan mengadakan video conference lagi, nanti saya beritahu ini ya, kita maklumi karena ini adalah video conference kita yang pertama sekali, jadi mungkin di sana sini kita masih bingung ya. Tapi saya yakin untuk selanjutnya nanti kita sudah tidak bingung lagi ya. Baik, sekali lagi untuk jawabannya bisa dikirim lewat WA. Mari untuk pagi hari ini kita tutup video conference kita dengan kita membaca tahmid bersama. Mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya ucapkan selamat belajar di rumah. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya, diberi keselamatan, dan nanti bisa melaksanakan puasa dengan baik, bisa bertemu dengan hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri.